Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang musnad dan sunan yang merupakan pasal ke-30 dari Muqaddimah yang ditulis oleh Ahsan pada terjemah Bulughul Maram. Bulughul Maram sebagaimana kita ketahui merupakan kitab yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama ahli hadis, seorang ulama ahli tafsir, seorang ulama ahli sirah, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Ahsan, guru Persatuan Islam yang menerjemahkan Bulughul Maram ke dalam bahasa Indonesia bercampur bahasa Melayu. Sebelum membahas isi dari Bulughul Maram itu tersebut, beliau membuat muqaddimah. Pada muqaddimahnya ada dua ilmu secara umum. Pertama, mukaddimah tentang ilmu hadis. Yang kedua, mukaddimah tentang ilmu usul fikih. Pasal ke-30, musnad dan sunan. Ahsan mengatakan, musnad artinya yang bersandaran atau yang disandarkan, maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau perkataan sahabat. Tetapi bila disebut musnad Imam Ahmad, umpamanya, ialah suatu kitab yang dikumpulkan padanya oleh Imam Ahmad tiap-tiap hadis yang diriwayatkan. Jadi ihwatu iman, musnad dalam arti secara ilmu hadis, yang pertama dapat diartikan adalah hadis yang disandarkan kepada nabi ataupun sahabat. Tapi kemudian ketika maksudnya adalah kitab, yaitu diantaranya kitab Musnad Imam Ahmad, karakter dari Musnad itu bab per babnya menggunakan nama sahabat. Seperti bab Ibnu Abbas, bab Ibnu Umar, bab Aisyah, bab Abu Hurairah, dan lain-lainnya. Jadi kitab itu tidak berpasal seperti lain-lain kitab hadis. Tetapi pasalnya ialah pasal Ibnu Abbas, di mana disebut semua hadis yang diriwayatkan dari Nabi SAW oleh Ibnu Abbas. Demikianlah pasal Ibnu Umar, pasal Abu Hurairah, dan lain-lainnya. Itu karakter kitab musnad. Nah, inilah contoh kitab Al-Musnad li Imami Ahmad bin Muhammad bin Hanbalin. Al-Musnad pada gambar ini adalah versi 18 jilid atau lebih ya. Karena ada versi yang lain yang kami miliki di rumah itu versi 12 jilid. Kemudian ihwatu iman, selain kitab musnad, ada pula kitab sunan. Nah, kitab sunan ini berbeda dengan kitab musnad. Ahsan menulis, kitab sunan ialah kitab hadis yang diatur menurut bab fikih, seperti bab ibadah, muamalah, munakahah,
jinayah, tauhid, akhlak, dan lain-lainnya. Seperti kitab hadis yang ditulis oleh penulisnya dengan metode kitab Sunan. Di sini kita bisa mengambil contoh Sunan Abi Dawud. Di sini versi 7 jilid. Ada versi jilid-jilid yang lain. Bahkan sekarang ada Sunan Abu Dawud hanya 1 jilid. Kalau kita membeli kitab, itu yang terbaik adalah membeli kitab edisi yang paling akhir dicetak. Kenapa? Karena biasanya catatan kakinya lebih banyak dibandingkan dengan kitab yang dicetak di edisi-edisi sebelumnya. Kemudian ihwatu iman, pasal ke-31, Hasan menulis riwayat dengan makna. Hadis Nabi SAW tidak semuanya diriwayatkan sebagaimana diucapkan oleh Nabi SAW. Banyak juga hadis-hadis diriwayatkan oleh sahabat-sahabat dengan bermacam-macam lafaz, tetapi bersamaan maksud. Ini berarti mereka ambil makna perkataan Nabi SAW, lalu mereka riwayatkan dengan lafaz susunan mereka sendiri. Cara yang demikian sekarang pun tidak terlarang, asal terpelihara makna asalnya. Jadi riwayat dengan makna ini menyampaikan hadis tidak letterlek lafaz dari Nabi, tapi hanya menyampaikan poin-poinnya saja. Hanya saja tentunya meriwayatkan dengan makna ini harus tahu minimal pernah membaca lafaz aslinya dan tidak boleh keluar dari konteks lafaz aslinya. Kemudian pasal ke-32, derajat kitab-kitab hadis. Hasan menulis, tidak ada satupun daripada kitab-kitab hadis yang tidak terdapat di dalamnya hadis-hadis yang lemah. Ada yang sedikit dan ada yang banyak. Kecuali Bukhari dan Muslim, dapat dikata bahwa hampir semua hadis yang tersebut di dalam 2 kitab itu sahihur riwayah, artinya riwayatnya sah. Walaupun ada hadis-hadis yang maknanya perlu diperbincangkan. Nanti tentang kitab-kitab hadis ini, yang pertama ada istilah kitab As-Sahihain, Bukhari dan Muslim. Kedua, kitab ini para ulama sepakat bahwa hadis-hadisnya sahih, Bukhari Muslim. Lalu ada yang disebut kitab Ashabus Sunan, Sunan Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, itu di bawah derajat As-Sahihain. Kemudian ada kitab Musnad Ahmad. Maka nanti ada istilah Kutubus Sittah, 6 kitab hadis. Yang disebut Kutubus Sittah itu adalah 4 kitab Sunan, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, ditambah hadis atau kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kemudian ada istilah Kutubut Tis'ah, 9 kitab hadis. Maka yang dimaksud Kutubut Tis'ah itu Bukhari, Muslim, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Musnad Ahmad, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah. Apa yang 2 lagi? Yaitu Al-Muwatta Imam Malik dan Sunan Ad-Darimi. Nah,
kita sebagai pelajar yang mempelajari hadis mesti mengikhtiarkan agar supaya memiliki 9 kitab ini minimal. Inilah yang disebut kitab-kitab mu'tabar dalam urusan matan hadis. Lalu kita mencari pada kitab-kitab yang lain. Kemudian pasal yang ke-33, Hasan menulis, lapad menyampaikan yang teranggap. Hendaklah tiap-tiap seorang rawi dari awal sanad sampai akhirnya waktu menyampaikan hadis berkata bahwa hadis ini satu diucapkan kepada saya oleh si Anu, dua dikabarkan kepada saya oleh si Anu, tiga diomongkan kepada saya oleh si Anu. Itu adalah contoh-contoh penyampaian hadis yang teranggap, itu maksudnya yang bisa diterima bahwa hadis itu memang benar-benar berasal dari Nabi. Nabi berkata, sahabat berkata, terus begitu dikabarkan, diomongkan. Kemudian yang keempat, dibacakan kepada saya oleh si Anu, diceritakan kepada saya oleh si Anu. Atau lain-lain perkataan yang menunjukkan bahwa ia diterima hadis itu dengan langsung dari orang yang di atasnya. Jadi kalau dalam syarat hadis mutawatir menggunakan panca indera. Nah, kemudian kata Hasan, sekiranya ia berkata bahwa hadis ini satu diucapkan oleh si Anu, dua dikabarkan oleh si Anu, tiga diomongkan oleh si Anu, empat dibacakan oleh si Anu, kemudian lima diceritakan oleh si Anu, atau lain-lain perkataan yang sejenis itu, tetapi dengan tidak memakai kalimat kepada saya, tidak dianggap sah sanad itu karena tidak tegas menunjukkan ia terima langsung hadis itu dari orang yang di atasnya. Jadi harus menggunakan istilahnya eh, ungkapan penyampaian yang jelas, ya, yang disebut dengan sigotul ada. Kemudian demikian juga tidak diterima kalau ia berkata si Anu berkata, atau yang kedua saya diriwayatkan dari si Anu atau lain-lain yang semacam dengannya, karena boleh jadi si Anu tidak berkata kepadanya tetapi kepada orang lain, dan boleh jadi ia riwayatkan dari si Anu dengan perantaraan orang lain. Nah, ini dalam ragam hadis doib nanti ada yang disebut dengan mudalas. Jadi seorang rawi kalau disederhanakan tidak jelas dia meriwayatkan hadis apakah dari gurunya itu atau seseorang yang tidak disebut namanya. Nanti ada juga mursal hobi ya, dan lain sebagainya. Kemudian pasal ke-34, Hasan menulis sunnah Rasulullah SAW, yang dikatakan sunnah Rasulullah SAW itu terdiri dari 3 perkara yang diriwayatkan kepada kita, yaitu sabdanya, perbuatannya, perbuatan atau perkataan orang lain yang dibiarkannya. Inilah yang disebut qauluhu, fi'luhu, wa takriruhu. Maksudnya begini, sunnah Rasul atau dalam istilah lain para ulama mengatakan hadis Rasulullah itu dari aspek isi terbagi 3. Yang pertama ada sunnah atau hadis Rasul itu berisi ucapan Nabi, disebut hadis qauli atau qauluhu dalam istilah ahsan. Yang kedua, isi dari hadis itu berupa perbuatan Nabi, yaitu hadis fi'li atau fi'luhu dalam istilah ahsan. Yang ketiga, hadis isinya itu terkadang perkataan atau perbuatan sahabat
yang dilakukan di depan Nabi dan oleh Nabi dibiarkan, tidak dilarang, tidak diperintah. Maka itu disebut hadis takriri. Dalam istilah Ahsan, takriruhu, oleh Nabi disetujui. Ahsan mengatakan dibiarkan. Maksud dibiarkan itu tidak dilarang, tidak diperintah, berarti boleh. Jadi hadis itu dari sisi isi ada fi'luhu, qauluhu, takriruhu. Atau secara berurutan ada qauluhu, fi'luhu, takriruhu. Atau istilah lain hadis qauli, fi'li, takriri. Hadis qauli, hadis berisi ucapan Nabi. Hadis fi'li berisi perbuatan Nabi. Hadis takriri berisi persetujuan Nabi. Kemudian Ahsan menulis pasal ke-35 arti dari Ibnu Abbas. Jadi maksudnya nanti ada istilah yang digunakan dalam terjemah Bulughul Maram dari Ibnu Abbas begitu. Atau Arabnya An Ibni Abbasin. Di permulaan tiap-tiap hadis di kitab Bulughul Maram ini dan lain-lainnya disebut dari Ibnu Abbas umpamanya. Apa maksudnya? Jawabnya, maksudnya ialah bahwa hadis yang mengiring perkataan itu diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Sedang Ibnu Abbas meriwayatkannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, nah ini contoh hadis yang diungkapkan dengan kalimat Haddasana Qutaibatu bin Sa'idin. Qutaibah bin Sa'id telah menyampaikan hadis pada kami. Jadi haddasana itu artinya telah menyampaikan hadis kepada kami. Haddasana Abdul Wahhab, telah Abdul Wahhab memberitakan kepada kami. Qala, ia berkata, Sami'tu Yahya bin Sa'idin. Yahya bin Sa'id yang mengatakan, Yaqulu, saya mendengar, Sami'tu saya mendengar, Yahya bin Sa'idin, Yahya bin Sa'id, Yaqulu yang mengatakan, Akhbaroni telah mengabarkan kepadaku, Muhammad bin Ibrahim, Muhammad bin Ibrahim, Anahu bahwa ia sami'a mendengar Alqamah bin Waqqasin al-Laitsi, Alqamah bin Waqqas al-Laitsi, yaqulu ia berkata sami'tu Umar bin al-Khattabi. Aku mendengar Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu yaqulu, dia berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda yaqulu innamal a'malu binniyat, tiada lain atau sesungguhnya amal-amal itu dibarengi dengan niatnya. Nah, inilah contoh sanad dari sebuah hadis. Maka dalam Bulughul Maram, sanad ini yang sepanjang ini tidak ditulis, tapi langsung saja kepada nama sahabat. Contohnya An Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas. Kalau dalam hadis ini langsung ditulis An Umar bin Khattabi, dari Umar bin Khattab. Padahal sanadnya panjang. Itulah mengapa kenapa Bulughul Maram ringkas, karena sanadnya tidak ditulis. Kemudian Ahsan menulis, apa arti dari Amr bin Shu'aib dari bapaknya, dari datuknya atau kakeknya? Jawabnya, hadis itu diriwayatkan oleh Amr dari bapaknya yaitu Shu'aib, dan Shu'aib meriwayatkan dari bapaknya bernama Abdullah, dan Abdullah dari Nabi SAW. Kemudian pasal ke-36. Arti daripadanya wa anhu. Sering kita bertemu di permulaan hadis di kitab ini. Kalimah dan daripadanya. Apa maksudnya? Jawab. Lihat hadis 27 dan 28. Di hadis 27 tertulis dari Anas, yakni diriwayatkan dari Anas. Di hadis 28 tertulis dan daripadanya, maksudnya diriwayatkan dari Anas juga. Demikianlah di lain-lain tempat. Jadi
daripadanya wa anhu dan daripadanya itu hadis yang diriwayatkan itu umpamanya dari Anas. Kemudian di bawah wa anhu dan daripadanya isinya beda. Maksudnya kedua hadis itu dari sahabat yang sama. Nanti kita akan bahas pada pembahasan yang selanjutnya berikut contoh. Pasal ke-37 arti bagi Bukhari walil Bukhari umpamanya dan bagi Muslim wali muslimin. Apa arti kalimat bagi Bukhari, bagi Muslim, dan lain-lain yang terdapat di permulaan sesuatu hadis? Jawab, lihat hadis 7 yang tertulis dan bagi Bukhari. Maksudnya bahwa hadis itu adalah menurut riwayat yang di dalam Bukhari. Begitulah kalimat-kalimat bagi Muslim, bagi Baihaqi, dan lain-lainnya. Jadi maksudnya hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang hadis itu berkaitan dengan hadis yang ditulis sebelumnya. Jadi ringkasnya Ibnu Hajar ini sedemikian rupa bagaimana agar supaya Bulughul Maram ini seringkas-ringkasnya untuk mempermudah anaknya yang Bulughul Maram ini kan ditulis untuk hadiah bagi anak harapan menjadi kader ulama. Kemudian pasal ke-38 nanti dalam Bulughul Maram ada istilah wafi lafdin lahu arti dan baginya walahu wafi lafdin lahu atau walahu. Di permulaan hadis di kitab-kitab ini sering ada kalimat dan baginya dan pada satu lafaz baginya dan pada satu lafaz bagi keduanya. Apa maksudnya? Jawab, di hadis 31 nanti ada tersebut dan bagi Muslim, yakni menurut riwayat Muslim juga, dan di hadis 32 ada tersebut. Dan pada satu lafaz baginya, maksudnya ialah menurut satu riwayat lain dalam Muslim juga, demikianlah maksud. Dan pada satu lafaz bagi keduanya. Tetapi keduanya itu maksudnya dua yang tersebut di atas, yaitu Bukhari dan Muslim. Jadi maksudnya begini, hadis yang di atas oleh Ibnu Hajar al-Asqalani ditulis hadisnya dari sahabat siapa, diriwayatkan oleh imam selain Bukhari Muslim. Nah, kemudian ada riwayat lain yang masih berkaitan dengan hadis itu, tapi ini sama dengan yang meriwayatkan hadis yang pertama itu, yang selain Bukhari Muslim itu. Atau contoh kedua, hadis itu riwayat Bukhari Muslim, lalu di handapnya, di bawahnya, ada lagi riwayat lain, riwayat Bukhari Muslim, tapi isinya beda, maka dikatakan wafi lafdin lahu. Jadi masih riwayat pencatat hadis itu, tapi isinya berbeda. Kemudian pasal ke-39, makna Abu Dawud tambah. Umpamanya wazada Abu Dawuda, nanti ada wazada at-Tirmidzi dan lain sebagainya. Di akhir hadis sering kita berjumpa perkataan Abu Dawud tambah, maksudnya dalam Bulughul Maram ini Muslim tambah atau selain atau lainnya. Apa makna tambah di sini? Jawabnya, tambah yang tersebut bukanlah tambah dengan kemauan Muslim atau Abu Dawud atau lainnya, tetapi menurut riwayat yang sampai kepada mereka ada dengan tambahan yang tidak ada diriwayatkan lain. Jadi maksudnya, misalnya hadis yang pertama doanya sekian, 10 kalimat. Kemudian kata Al-Hafidh Ibnu Hajar dan Bulughul Maram dan
tambahan pada Abu Daud. Maksudnya dalam riwayat Abu Daud, doa yang 10 kalimat itu dalam Abu Daud mah ada tambahan. Bukan Abu Daud yang menambah, tapi ada tambahan dalam riwayat lain yang sama dari Rasulullah SAW. Sekali lagi, ini sedemikian rupa Al-Hafidh ingin agar bulu marum itu ringkas. Kan bisa saja yang pertama ditulis lapad seluruhnya, ketika ada tambahan ditulis lagi dari awal. Jika ada tambahan lagi ditulis lagi depan. Bisa jadi menjadi tebal. Kak, Ibnu Hajar dalam menulis buku marum tidak seperti itu. Ketika ada tambahan langsung saja wazada Abu Dawud, artinya tambahan Abu Dawud ketika mau digunakan tinggal ditambahkan pada lapad hadis yang ada di atas. Pasal ke-40, arti Tirmizi riwayatkan lalu lemahkan. Umpamanya, ungkapan akhrajahu Tirmiziyu wa do'afahu. Sering kita bertemu hadis-hadis diriwayatkan oleh ahli hadis, tetapi mereka sendiri melemahkannya sekiranya sudah lemah. Mengapakah mereka riwayatkan? Jawabnya, mereka riwayatkan hadis yang lemah supaya diketahui dan supaya jadi penerangan bagi lain-lain hadis yang ada perhubungan makna dengannya, dan juga bisa jadi dari lain jalan diriwayatkan dia dengan sanad yang tidak lemah, yang dengan itu ia jadi syahid atau mutah. Jadi riwayat ini kenapa tetap diriwayatkan padahal dilemahkan, bisa jadi menguatkan begitu, atau bisa jadi menjadi pengetahuan bahwa hadis ini lemah. Kemudian pasal ke-41, arti mengesahkan hadis-hadis. Di dalam kitab ini dan lain-lainnya sering kita bertemu perkataan bahwa hadis ini si Anu atau si Anu dan si Anu mensahkannya. Hadis-hadis yang disahkan oleh Bukhari dan Muslim sudah boleh ditanggung sah riwayatnya. Sesudah mereka boleh diterima pengesahan Ahmad bin Hanbal, lantas pengesahan Abu Dawud, lantas pengesahan Nasai, Tirmizi, Ibnu Majah. Adapun hadis-hadis yang disahkan oleh Ibnu Khuzaimah sering terdapat tidak sah. Pengesahan Ibnu Hibban lebih sering terdapat kelemahannya, yang lebih banyak mengesahkan dan lebih banyak salahnya ialah Hakim. Dari itu pengesahan yang lain dari Bukhari, Muslim, Ahmad perlu diperiksa lagi kalau mau dijadikan dalil buat sesuatu hukum yang belum ada dalilnya. Maksudnya begini, Matiman. Nanti dalam buku Marom atau dalam kitab yang lain ada wasohahahu al-Bukhariyu. Imam Bukhari menganggap sah hadis ini. Nah, itu ada derajat pengesahan hadis itu. Kalau yang mengesahkan Bukhari, Muslim, Ahmad menurut menurut Hasan itu bisa diterima. Tapi ketika yang mengesahkannya adalah Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, itu perlu diperiksa lagi. Bukan berarti para ulama ini salah dalam mengesahkan hadis, tapi ada kriteria yang berbeda. Jadi sohih dalam derajat Imam Bukhari, Muslim, dan Ahmad berbeda. Sohih dalam derajat Ibnu Huzaimah umpamanya, kemudian Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Nah, jadi kita pun dalam hal ini perlu mempelajari bagaimana metodologi ulama hadis dalam mengesahkan hadis itu berbeda-beda. Berbeda ulama, berbeda metodologi. Nah, itulah lanjutan dari mukaddimah Bulughul Maram ini. Sebelum kemudian nanti kita akan lanjutkan terhadap mukaddimah ilmu usul fikih. Mudah-mudahan sedikit walaupun ringkas kita lebih mengetahui. Intinya kita harus teliti dalam membaca hadis, di antaranya dalam Bulughul Maram. Hadis-hadis ini memiliki
hal-hal yang harus benar-benar kita perhatikan. Demikian, qulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.